warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati dengan NPM 19003776 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Buluwatan Duri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi dari mata kuliah Manajemen Kelas yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Randus John Helmi MP. Bismillah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi dari mata kuliah Manajemen Kelas. Yang pertama, saya akan membahas pengertian pembelajaran terlebih dahulu. Istilah pembelajaran erat kaitannya dengan kata belajar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar mengandung arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan pembelajaran itu sendiri mengandung arti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, tugas utama seorang guru adalah mengajar, sedangkan tugas utama seorang siswa adalah belajar. Selanjutnya, keterkaitan antara mengajar dan belajar itulah yang disebut dengan pembelajaran. Selanjutnya adalah pengertian kompetensi. Kompetensi sendiri itu seringkali diartikan secara kurang tepat sebagai kewenangan formal. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pejabat seperti presiden, menteri, gubernur, atau bupati, dan pejabat fungsional seperti guru, dosen, dan peneliti otomatis mempunyai kewenangan atau otoritas formal. Kewenangan, kekuasaan, atau otoritas melekat pada kekuasaan, tugas pokok, dan fungsi dari suatu jabatan. Pejabat yang tidak cakap sekalipun tetap mempunyai kewenangan atau otoritas. Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan diri seseorang individual yang ditunjukkan dengan kinerja baik dalam jabatan atau pekerjaannya. Definisi itu menunjuk jelas bahwa kompetensi itu melekat pada individual, bukan pada jabatannya. Kompetensi itu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang digunakan untuk meningkatkan kinerja atau keadaan atau kualitas yang memadai atau sangat berkualitas, mempunyai kemampuan untuk menampilkan peran tertentu. Kedua definisi tersebut menjelaskan dua hal penting untuk disebut kompetensi. Pertama, kompetensi itu merupakan kombinasi dari tiga kawasan kemampuan manusia secara terkombinasi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk meningkatkan kinerja. Kedua, indikator kuat tentang kompetensi di sini adalah peningkatan kinerja sampai tingkat baik atau sangat baik. Ketiga, kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku adalah modal dasar untuk menghasilkan kinerja. Menurut Sanjaya, kompetensi adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, maka jelas bahwa suatu kompetensi harus didukung oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hal tersebut berarti bahwa tanpa pengetahuan dan sikap tidak akan muncul suatu kompetensi tertentu dalam diri peserta didik. Kemudian adalah pengertian pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir hasil pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilannya.
Konsep pembelajaran berbasis kompetensi mensyaratkan dirumuskannya secara jelas kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan tolak ukur pencapaian kompetensi, maka dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik akan terhindar dari mempelajari materi yang tidak perlu, yaitu materi yang tidak menunjang tercapainya penguasaan kompetensi. Pencapaian setiap kompetensi tersebut terkait erat dengan sistem pembelajaran. Dengan demikian, komponen minimal pembelajaran berbasis kompetensi adalah pemilihan dan perumusan kompetensi yang tepat, spesifikasi indikator penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem penyampaian yang fungsional dan relevan dengan kompetensi dan sistem penilaian. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi merupakan wujud pelaksanaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, sehingga tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran berbasis kompetensi sejalan dengan tujuan yang diharapkan dalam KBK. Namun, secara umum, tujuan daripada pelaksanaan proses pembelajaran berbasis kompetensi mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembelajaran berbasis kompetensi menekankan pembelajaran ke arah penciptaan dan peningkatan serangkaian kemampuan dan potensi siswa agar bisa mengantisipasi tantangan aneka kehidupan. Hal ini berarti apabila selama ini pembelajaran lebih berorientasi pada aspek pengetahuan dan target materi yang cenderung verbalistis dan kurang memiliki daya serap, maka di dalam pembelajaran berbasis kompetensi lebih ditekankan pada aspek pengetahuan dan target keterampilan. Melalui pembelajaran berbasis kompetensi ini, diharapkan mutu lulusan lebih bermakna dan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu sesuai yang kebutuhan lingkungan. Jadi, tujuan pembelajaran berbasis kompetensi adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup. Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga mampu mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi, prinsip pembelajaran berbasis kompetensi ini ada 6. Yang pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran sehingga keterlibatan aktivitasnya dalam pembelajaran tinggi. Tugas guru adalah mendesain kegiatan pembelajaran agar tersedia ruang dan waktu bagi peserta didik dalam belajar secara aktif dalam mencapai kompetensinya. Yang kedua, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Aspek kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan terintegrasi menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan kecepatan belajar yang beragam. Oleh karena itu, dalam kelas dengan jumlah tertentu, guru perlu memberikan layanan individual agar dapat mengenal dan mengembangkan peserta didiknya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menerapkan prinsip pembelajaran tuntas, sehingga mencapai ketuntasan yang ditetapkan. Peserta didik yang belum tuntas diberikan pelayanan remedial, sedangkan yang sudah tuntas diberikan layanan pengayaan atau melanjutkan pada kompetensi berikutnya. Yang kelima, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah,
sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, guru perlu mendesain pembelajaran yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan atau konteks kehidupan peserta didik dan lingkungan. Yang terakhir, pembelajaran dilakukan dengan multistrategi dan multimedia sehingga memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. Kemudian, karakteristik pembelajaran berbasis kompetensi. Terkait dengan aspek pembelajaran, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis kompetensi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik, baik secara individu maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya pendidik, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian kompetensi. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama itu ada pengertian evaluasi. Menurut Ralph Taylor, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Dalam konteks KBK, secara umum evaluasi berfungsi untuk menilai keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Mengacu pada asumsi bahwa pembelajaran merupakan sistem yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu masukan, proses, dan keluaran, maka terdapat 3 jenis evaluasi sesuai dengan sasaran evaluasi pembelajaran, yaitu masukan, proses, dan keluaran atau hasil pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi masukan pembelajaran. Evaluasi masukan pembelajaran menekankan pada evaluasi karakteristik peserta didik, kelengkapan dan keadaan sarana dan prasarana pembelajaran, karakteristik dan kesiapan tenaga pengajar, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai, serta keadaan lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran menekankan pada evaluasi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajar, meliputi keefektifan strategi pembelajaran yang dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, minat, sikap, serta cara belajar peserta didik. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran atau evaluasi hasil belajar, antara lain menggunakan tes untuk melakukan pengukuran hasil belajar sebagai prestasi belajar. Dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi oleh setiap peserta didik. Evaluasi pembelajaran yang pertama adalah penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Jenis penilaian ini biasa digunakan untuk menilai ketercapaian penguasaan kompetensi yang menuntut peserta didik dalam melakukan tugas tertentu, seperti praktik di bengkel atau laboratorium dan lain sebagainya. Cara penilaian ini dianggap lebih baik bila dibandingkan dengan menggunakan tes tertulis, karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Penilaian unjuk kerja perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya yang pertama, langkah-langkah kerja yang diharapkan untuk dilakukan peserta didik dalam menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati. Yang kelima, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, ya atau tidak, terhadap indikator-indikator pada setiap kompetensi dasar.
Peserta didik dinyatakan kompeten apabila seluruh indikator terpenuhi dan dinyatakan tidak kompeten apabila ada indikator yang tidak terpenuhi. Data penilaian unjuk kerja adalah skor yang diperoleh dari pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dari suatu kompetensi. Sedangkan nilai yang dicapai oleh peserta didik dalam suatu unjuk kerja adalah tingkat ketercapaian indikator pada setiap kompetensi dasar, di mana nilai unjuk kerja suatu kompetensi ditetapkan berdasarkan skor kompetensi dasar yang terendah. Selanjutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas yang diberikan kepada peserta didik berupa kegiatan sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pelaksanaan tugas, pengolahan, dan penyajian produk. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh dalam pengorganisasian dan pelaksanaan suatu kompetensi. Terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan dalam penilaian proyek, yaitu kemampuan melaksanakan proyek, kemampuan peserta didik dalam memilih topik atau mencari informasi, melaksanakan tugas atau proyek, mengelola waktu dan penulisan laporan. Yang kedua, relevansi, kesesuaian antara standar kompetensi yang dipelajari dengan jenis pekerjaan di masyarakat. Yang ketiga, keaslian produk. Keaslian produk yang dihasilkan peserta didik harus merupakan hasil karyanya. Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Data penilaian proyek meliputi skor perolehan dari penilaian perencanaan, pelaksanaan, produk, dan sikap. Kemudian, yang ketiga, penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil dalam kelompoknya. Pendekatan penilaian ini dapat dikatakan sebagai pendekatan apa adanya, dalam arti bahwa patokan pembanding semata-mata diambil dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh pada saat penilaian itu dilakukan. Pada dasarnya, penilaian yang menggunakan acuan norma menggunakan kurva normal sebagai alat untuk membandingkan atau menafsirkan angka-angka yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik. Dengan demikian, maka patokan dapat berubah-ubah dari kurva normal yang satu dengan kurva normal yang lainnya. Jadi, apabila hasil ujian siswa mendapatkan nilai yang baik, maka patokannya pun juga ikut naik. Sebaliknya, jika hasil ujian kurang baik, maka patokannya pun juga ikut turun. Dalam penerapan penilaian acuan norma, penetapan skor siswa dilakukan tanpa memandang kesulitan suatu tes secara teliti. Namun, demikian, dalam penerapan penilaian acuan norma sering dianggap tidak adil dan membuat persaingan yang tidak sehat antar siswa. Kemudian yang keempat adalah penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau biasa juga disebut dengan criterion evaluation merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomerasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Dalam penilaian acuan patokan, kemampuan setiap individu dapat diketahui mengenai apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang. Demikian pula untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. Guru dan setiap peserta didik mendapatkan manfaat adanya penilaian acuan patokan. Melalui penilaian acuan patokan, berkembang pula upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal dan tes akhir. Pembelajaran hasil tes akhir dengan tes awal merupakan petunjuk tentang kualitas proses pembelajaran. Pembelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi tertentu sebagaimana diharapkan dan termuat pada kurikulum saat ini.
Penilaian acuan patokan merupakan cara pandang yang harus diterapkan. Penilaian acuan patokan juga harus digunakan untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Misalnya, kurang terkontrolnya penguasaan materi, terdapat siswa yang diuntungkan atau dirugikan, dan tidak terpenuhinya nilai-nilai kelompok berdistribusi normal. Penilaian acuan patokan ini pada dasarnya menggunakan prinsip pembelajaran tuntas.